Baiklah, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu menyimak sambutan dari keynote speaker kita, Ibu DRA Endang Partiwi, MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Bu Kristina. Sama-sama, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Blitar, Bapak Dr. Imam Wahyudi, pengurus FKK Guru Penggerak, kemudian para narasumber yang berkompeten dalam bidang pendidikan dan teknologi pembelajaran. Pada malam hari ini, Bapak Edwin Suryadi Fajar Islam, ada Bapak Ahmad Saikul Amin dari SMK N1 Kademangan, rekan-rekan guru penggerak yang hebat, serta seluruh peserta webinar workshop series 63 yang luar biasa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara daring dalam acara yang penuh manfaat ini. Saya merasa sangat bangga dan bersyukur bisa berada di tengah komunitas yang penuh semangat dan dedikasi seperti komunitas guru penggerak Kabupaten Blitar. Sebagai pendidik, kita semua memahami betapa pentingnya memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menarik bagi siswa. Terutama di era digital seperti sekarang ini, maka peran teknologi dan kreativitas dalam proses pembelajaran menjadi semakin penting. Nah, melalui kegiatan workshop series 63 ini dengan tema merancang media pembelajaran interaktif dan video pembelajaran yang menarik, saya yakin kita akan mendapatkan banyak wawasan, yaitu wawasan baru yang dapat kita implementasikan nanti dalam kegiatan pembelajaran. Media interaktif dan video pembelajaran tidak hanya membantu siswa dalam memahami materi-materi, namun
Siswa dapat memahami materi menjadi lebih baik, juga membuat mereka semakin termotivasi untuk belajar. Nah, saya berharap workshop series 63 ini dapat menjadi ajang berbagi ilmu serta pengalaman dan inovasi di antara Bapak Ibu guru semua. Dengan dukungan teknologi, kita tidak hanya mengembangkan kemampuan diri sebagai guru, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan pendidikan, terutama di Kabupaten Blitar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua, terutama bagi dunia pendidikan di Kabupaten Blitar. Akhir kata, marilah kita terus bergerak dan berinovasi demi menciptakan pendidikan yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa. Nah, sebelum saya akhiri sambutan saya, ada pantun ke Taman Bunga Memetik Melati. Hati Cakep, putih harum mewangi, cakep, teruslah Cakep, belajar sampai nanti guru cakep, cakep, hebat, cerdaskan anak negeri. cakep. 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 Yang terakhir, angin berarak, perahu laju. Guru bergerak, Indonesia maju. Semangat Cakep. untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima Terus kasih Bu Endang. belajar, terus bergerak. Akhir kata, Mm. billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang atas motivasinya. Selanjutnya sambutan dari pengurus FKKGP Kabupaten Blitar, yakni Ibu Yuni Pujiastuti SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Bu Kristina atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan kehendaknya acara webinar seri 63 yaitu tentang merancang media pembelajaran interaktif atau MPI dan video pembelajaran yang menarik bisa terselenggara dengan lancar. Solawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan hingga yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Bapak Ibu hebat peserta webinar pada malam hari ini, saya selaku perwakilan pengurus FKKGP Kabupaten Blitar ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI selaku Ketua FKKGP Kabupaten Blitar yang telah menjembatani terselenggaranya acara webinar pada malam hari ini. Yang kedua, kami haturkan terima kasih kepada Ibu DRA Endang Pratiwi MPD selaku fasilitator PSP dan pengawas SMK Cap Dindik Wilayah Blitar yang pada malam hari ini beliau bertindak sebagai keynote speaker dan tadi kita telah mendengarkan motivasi dari beliau untuk kita semuanya agar selalu semangat untuk terus belajar. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber hebat kita, yakni Bapak Edwin Suryadi Fajar Islam, SSMPD dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Beliau adalah guru penggerak angkatan 7 dan kandidat Duta Teknologi tahun 2024 Provinsi Jawa Timur dan beliau nanti akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dalam merancang media pembelajaran interaktif yang nantinya bisa kita terapkan di kelas kita. Kemudian narasumber hebat kita yang kedua ada Bapak Ahmad Saikul Amin Eskom
dari SMKN 1 Kademangan Blitar. Beliau adalah guru penggerak Angkatan 9 dan nanti kita bersama akan bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dari beliau-beliau ini dan saya kira beliau ini akan memberikan sesuatu yang atau wawasan yang bermanfaat untuk kita semuanya pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Serta Bapak Ibu hebat peserta webinar series 63 dimanapun berada yang selalu setia hadir dalam setiap kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh FKKGP Kabupaten Blitar. Bapak Ibu hebat, webinar pada malam hari ini menjadi momentum yang sangat tepat karena pada malam hari ini para narasumber hebat kita akan mengupas tentang bagaimana merancang media pembelajaran interaktif atau MPI dan bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik agar agar kita bisa terapkan dalam pembelajaran kita di sekolah. Hal ini sangatlah menarik karena kita bisa belajar hal-hal yang baru yang nantinya bisa bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi kita dalam menciptakan kualitas pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan berdampak bagi siswa kita di sekolah. Harapan kami, semoga melalui kegiatan webinar malam hari ini, Bapak Ibu peserta webinar bisa memetik ilmu yang bermanfaat dari para narasumber hebat kita yang nantinya bisa menularkan ilmunya dan bisa kita terapkan kepada anak-anak kita di sekolah. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras dari rekan-rekan semuanya dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmu yang ada di webinar malam hari ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara malam hari ini ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Semoga teman-teman tetap bersemangat untuk selalu belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Christine Nyuwun Sewu, ini saya izin Nggih, juga memberikan pantun, ya, Bu. nggih, monggo Bu Yuni. Ya, saya minta cakepnya nih Bapak Ibu biar semangat Nggih. meskipun hujan kita tetap semangat untuk menimba ilmu dari narasumber hebat kita pada malam hari ini yang Pak dari Sumeneb ya, jauh dari Pulau Madura yang sudah berkenan hadir dalam ruang virtual malam hari ini. Nggih. Buah tomat disayat-sayat, Cakep. Cakep, bijinya banyak dimakan ngengat. Cakep. cakep, Mari belajar sepanjang hayat, guru-guru cakep, hebat selalu semangat. Matur nuwun. cakep. Terima kasih Bu Christine. Nggih, sami-sami. Terima kasih Bu Yuni. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar series ke-63 yang berbahagia. Seperti diketahui bahwa media pembelajaran interaktif mempunyai peran yang sangat penting dalam pembelajaran, di mana dapat membantu pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Dan pada malam hari ini, kita akan mempelajari bagaimana merancang media pembelajaran interaktif dan video pembelajaran yang menarik. Dan tibalah saatnya pada pemaparan materi oleh para narasumber kita. Baiklah, tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Edwin Suryadi Fajar Islam SSMPD dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Kristina. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Selamat Assalamualaikum, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua yang hebat, yang masih menyempatkan waktunya untuk malam-malam masih menimba ilmu dan kita bisa belajar bersama. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi sedikit ilmu yang saya peroleh dari kegiatan Pembatik 2024 dan juga pada saat saya beberapa minggu yang lalu mengikuti kegiatan
pendekar penggerak Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Ketua FKKGP Kabupaten Blitar, Bapak Imam Wahyudi, yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Saya melihat PMM-nya wow banget itu Pak. Terus juga saya lihat YouTube-nya luar biasa juga, dan ini semoga menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten yang lain agar eh, teman-teman guru penggerak yang lain meniru dari FKKGP Kabupaten Blitar. Tadi saya sempat share YouTube live streamingnya di komunitas guru penggerak Jawa Timur. Semoga dari kegiatan ini bisa menginspirasi rekan-rekan guru yang lain dan memantik semangat rekan-rekan guru yang lain di Provinsi Jawa Timur. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya share screen apa yang saya buat tadi. Karena kemarin saya sempat ketemu dengan Pak Imam, kenalan langsung foto-foto bareng di Batu Suki, Batu Malang. Sebentar Bapak Ibu, saya cari dulu. Apa sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Baik, Bapak Ibu, Sudah, Bapak. pejabat semua, eh, ini adalah kita belajar bareng dan saya tidak usah menunggu waktu pertanyaan. Barangkali Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, bisa langsung raise hand. Mungkin nanti dari eh, moderator atau admin bisa memberitahu saya apabila ada pertanyaan. Saya akan membahas tentang media pembelajaran interaktif dalam pendidikan. Dan Bapak Ibu bisa lihat ini adalah kanal YouTube saya, Edwin Suryadi. Di sana mungkin ada beberapa tutorial bagaimana saya membangun multimedia pembelajaran interaktif, dan juga di blog saya Bapak Ibu bisa browsing di sana, alamatnya pakguruedwin.blogspot.com. Tadi sudah sedikit Ibu Kristina jelaskan tentang saya. Jadi saya adalah guru bahasa Inggris Bapak Ibu. Nanti bisa ketika saya share apa yang saya buat, multimedia pembelajaran interaktif maupun juga video pembelajaran interaktif, nanti bisa diadaptasi oleh Bapak Ibu dalam mata pelajaran Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, sebelum kita beranjak apa itu multimedia pembelajaran interaktif, saya akan uh, menanyakan kepada Bapak Ibu semua, ini terkait pertanyaan pemantik. Bapak Ibu bisa apa scan QR code-nya ini, atau nanti akan saya kirim linknya. Sebentar Bapak Ibu, saya kirim di grup chat link pertanyaan pemantiknya. Silakan Bapak Ibu, saya sudah buka di kolom chat linknya. Bapak Ibu silakan jawab pertanyaan pertama. Saya akan yang halaman ini apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Yang halaman Sudah, pertanyaan? Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu pernah menggunakan multimedia pembelajaran interaktif di dalam kelas? Jika iya, silakan Bapak Ibu tandain centang ya, atau jika tidak, silakan Bapak Ibu centang. Nanti kita ngobrol-ngobrol sejenak, kita akan ngobrol-ngobrol, berbicara. Jika iya, aplikasi apa yang Bapak Ibu sering gunakan? Jika tidak, mengapa Bapak Ibu tidak menggunakannya? Baik, Bapak Ibu, hebat. Ada sekitar 75%.
67 turun, ada yang 33% menyatakan tidak. Mungkin di antara Bapak Ibu silakan memberikan pendapat bagi Bapak Ibu yang siap share kepada kami semua di sini. Jika Bapak Ibu menggunakannya, aplikasi apa yang Bapak Ibu sering gunakan atau Bapak Ibu benar-benar kuasai. Silakan Bapak Ibu raise hand. Mungkin Ibu Kristina bisa bantu. Nanti apabila ada yang raise hand, bisa disebutkan siapa gurunya. Jika Iya, tidak, Bapak. mungkin mengapa Bapak Ibu tidak menggunakannya. Dan menurut saya ini adalah hal yang lumrah sekali. Saya juga kadang make, kadang tidak. Dan kalau saya pribadi, saya sesuai kebutuhan. Mungkin Bapak Ibu ada alasan yang lain mengapa Bapak Ibu tidak menggunakannya dan aplikasi apa yang Bapak Ibu gunakan. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang bisa berbagi. Kalau tidak ada, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu sudah hampir 89%, 87% menggunakan aplikasi atau multimedia pembelajaran interaktif di dalam kelas. Mungkin dari Bu Yuni mungkin di dalam kelas kira-kira menggunakan aplikasi apa Ibu yang Ibu gunakan? Oke. Terima kasih Pak Edwin atas waktunya dari pertanyaan dari Bapak terkait dengan multimedia pembelajaran interaktif yang biasanya saya gunakan di kelas itu Quizzes Bapak. Oh iya, Ya, baik. jadi saya mengenal Quizzes itu sejak tahun 2019 Bapak. Jadi masih awal sekali dan ternyata ketika saya menggunakan Quizzes, anak-anak itu nuansa pembelajarannya itu menyenangkan karena anak-anak di sini dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran. Jadi Baik, untuk aplikasi Quizzes ini itu anak-anak cenderung menyukai karena seperti game seperti itu Bapak. baik Ibu. Mungkin selain itu, selain Quizzes, ada aplikasi lain lagi atau software lain lagi yang Ibu Yuni gunakan? Ada Kahoot Bapak. Luar biasa, iya Bu. Kahoot sama World Wall ya. Oh iya Bu, ya Bu. Baik, kemarin di Iya. Pendekar juga sering sekali teman-teman itu menggunakan word wall ketika Iya. eh, aplikasi Android-nya di-embed atau disematkan ke dalam aplikasinya menggunakan word wall. Baik, Iya. Bapak Ibu. Apabila tidak ada yang share tentang alasan mengapa Bapak Ibu tidak menggunakannya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Apakah Bapak pernah menggunakan multimedia pembelajaran interaktif di dalam kelas? Contoh kuis digital seperti yang Bu Yuni buat, atau video interaktif, atau simulasi atau permainan edukasi. Jika Bapak Ibu sering, jarang hanya untuk materi tertentu atau saat pembelajaran memerlukan tambahan visualisasi. Sering menggunakan untuk sebagian besar waktu pembelajaran. Oke, ada yang jarang. Kalau saya pribadi sesuai kebutuhan, jarang juga. Jadi intinya ya sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Oke, ini ada yang 28% bilang sering dan yang jarang 68. Saya juga pilih jarang ini kalau seandainya ditanya seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak Ibu bisa membuat multimedia pembelajaran interaktif? Jika iya, aplikasi apa yang Bapak Ibu gunakan? Jika tidak, apa tantangan utama yang Bapak Ibu hadapi? Kita bisa share di sini sebelum kita beranjak ke materi inti. Mungkin nanti ada di antara Bapak Ibu ada yang ingin share kepada kami semua aplikasi apa yang Bapak Ibu sering gunakan, yang Bapak Ibu sangat familiar menggunakannya sehingga eh, Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan aplikasi itu. Dan jika Bapak Ibu tidak, maka apa tantangan utama yang Bapak Ibu hadapi? Mungkin sebelum kita beranjak, ada di antara Bapak Ibu yang ingin share di sini. Silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk kita berbagi. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand.
Oh, silakan Ibu Dwi Mulyanti dari SMKN 1 Kademangan kalau nggak salah. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Edwin, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mau sekedar sharing aja yang beberapa minggu ini yang sudah saya gunakan ya Bapak Ibu. Jadi kalau waktu-waktu yang lampau mungkin sudah banyak yang Bapak Ibu kuasai. Kalau untuk yang semester ini yang paling banyak saya gunakan itu adalah multimedia yang sederhana saja Bapak Ibu pasti sudah bisa semuanya. Namun ini saya ajak anak-anak untuk mengaktifkan akun belajar ID dan juga menggunakan Canva. Jadi dalam satu template itu bisa dikerjakan oleh 2 orang minimal dalam kelompok. Jadi untuk memaksimalkan diskusi secara kelompok tersebut. Itu yang bisa saya sharekan. Terima kasih Pak Edwin. Baik Ibu, luar biasa sekali Ibu. Memang betul Bapak Ibu, kita memanfaatkan atau mengoptimalkan apa yang kita miliki karena memang akun belajar ID itu kita sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk memanfaatkannya dan ketika kita menggunakan Canva, kita juga bisa membuat multimedia pembelajaran interaktif. Bahkan ada beberapa di antara teman-teman saya yang sampai lolos ke level 4 menggunakan Canva. Jadi kemarin ada beberapa teman yang sudah masuk ke level 4 dan menggunakan Canva. Sementara rumor yang beredar Canva itu tidak dipakai karena tombolnya yang bisa diklik di mana-mana beranjak ke halaman berikutnya. Tetapi pada kenyataannya Canva itu sangat luar biasa sekali. Saya juga sering sekali menggunakan Canva. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin share di antara Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu tidak bisa membuat MPI atau multimedia pembelajaran interaktif, kira-kira apa yang menjadi tantangan utama Bapak Ibu hadapi? Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin share apa kendala dari Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tidak ingin atau tidak bisa membuat MPI. Kalau dari teman-teman saya di sekolah saya rata-rata ibu-ibu yang senior itu memang karena tutorialnya ya agak-agak susah terus berbahasa Inggris, tombol-tombolnya sehingga untuk membuat MPI sehingga menjadi kesulitan. Jadi itu adalah hal yang manusiawi sekali. Mungkin dengan sering latihan kita menjadi terbiasa. Baik Bapak Ibu kita lanjut. Di sebelah ini adalah salah satu MPI yang menghantarkan saya lolos sampai level 4 pembatik 2024 sehingga sampai bisa ke kandidat 5 besar. Ini aplikasinya bernama LIA atau Learning Adventures karena saya sendiri adalah guru bahasa Inggris. Nanti Bapak Ibu bisa cari-cari di saya ketikkan dulu alamatnya. Itu adalah MPI saya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat-lihat. Nanti dari MPI yang Bapak Ibu saksikan itu muncul pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa berdiskusi lebih luas lagi, lebih jauh lagi tentang MPI dan aplikasi apa mungkin yang ingin ditanyakan Bapak Ibu kami atau saya persilahkan untuk nanya karena memang dari webinar ini memang saya tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu kita lanjut dulu. Jadi apa itu media pembelajaran interaktif? Media pembelajaran interaktif adalah media yang memungkinkan interaksi antara pembelajar dengan materi pembelajaran. Gampangannya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu membuat sebuah MPI, maka anak didik kita bisa mengklik, mendrag, and drop, atau menarik, menyeret, dan lain-lain, atau mengisi jawaban, sehingga ada interaksi di dalam multimedia yang Bapak Ibu buat. Begitu pula dengan video interaktif. Video interaktif itu bukan gambarnya yang menarik, bukan editingnya yang bagus, tetapi di dalam video itu ada interaksi antara peserta didik dengan aplikasi itu sendiri atau video itu sendiri. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana itu MPI, bagaimana itu video interaktif, karena kemarin saya dapat oleh-oleh ilmu dari BBGP
tentang membuat video interaktif juga. Oke, Bapak Ibu, tujuan dari media pembelajaran interaktif adalah untuk meningkatkan partisipasi, keterlibatan, dan pemahaman siswa. Jadi anak-anak itu lebih terlibat, lebih engage kepada pembelajaran dan aplikasi yang kita buat. Pentingnya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar, mempermudah pemahaman konsep yang kompleks. Jadi itu adalah definisi, tujuan, dan pentingnya MPI yang kita buat, Bapak Ibu. Manfaat media pembelajaran interaktif. Pertama, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua, meningkatkan perhatian siswa karena anak-anak itu semakin tertarik terhadap game pendidikan atau video interaktif yang kita buat. Soal-soalnya juga lebih menarik karena di situ kita bisa ada masukkan unsur permainan di sana. Memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata, mendukung berbagai gaya belajar visual, auditori, kinestetik, memberikan feedback atau umpan balik langsung kepada siswa. Nah, ini contoh pembelajaran interaktif. Saya share kepada Bapak Ibu semua, sedikit yang saya ketahui, kita bisa menggunakan articulate storyline untuk membuat MPI yang Bapak Ibu saksikan tadi, yang di naratif teks itu desainnya lebih bagus, lebih keren. Terus juga ada kuis di sana, pelajaran berbasis interaksi. H5P ini adalah berbasis web untuk membuat konten interaktif seperti drag and drop, timeline, dan kuis. Tapi yang saya ketahui ternyata H5P itu sangat luas sekali Bapak Ibu. Nanti akan saya tunjukkan bedanya, yang mana itu articulate storyline, yang mana itu H5P, dan juga yang mana itu EducaPlay. Dan mungkin EducaPlay Bapak Ibu sudah pada tahu semua. Ini lebih ke game permainan tetapi sangat mendidik sekali. Membuat teka-teki silang, pencarian kata, dan permainan edukatif lainnya. Nah, ini adalah alur desain media pembelajaran dengan articulate storyline. Jadi, Bapak Ibu, apabila ingin membuat MPI, baik itu ini berlaku juga bukan hanya di articulate storyline, tapi juga ketika Bapak Ibu membuat pembelajaran video interaktif, Bapak Ibu mengikuti alur-alur ini. Pertama, Bapak Ibu harus melakukan perencanaan yang matang dan membuat storyboard atau skripnya. Terus juga di situ Bapak Ibu harus menentukan tujuan pembelajaran. Karena tanpa tujuan pembelajaran kita itu akan ambigu. Kita ini mau buat apa? Tujuannya kemana? Jadi yang perlu Bapak Ibu munculkan di MPI Bapak Ibu pertama kali, seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, dimunculkan pertama adalah tujuan pembelajarannya. Di MPI yang Bapak Ibu lihat tadi itu adalah learning goals atau tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah membuat storyboard atau alur dari kegiatan yang Bapak Ibu buat dalam MPI. Pertama apa? Tujuan pembelajaran. Yang kedua apa? Halaman utama. Yang ketiga apa? Dan lain-lain. Sehingga sampai ke assessment. Yang kedua adalah penggunaan tools. Bapak Ibu tidak harus tahu tools yang beragam. Bapak Ibu cukup kuasai saja apa yang Bapak Ibu kuasai lalu dimaksimalkan. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan Canva selama anak-anak itu mudah mengaksesnya dan mengerjakan kegiatan atau melakukan kegiatan di MPI Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu nanti menambahkan kuis, animasi, video, dan lain-lain. Setelah Bapak Ibu menguasai tools-toolsnya, lalu Bapak Ibu harus uji coba dan evaluasi. Sama seperti yang saya lakukan. Saya coba dari depan sampai belakang, kira-kira mana bug-nya, di mana errornya. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah share kepada peserta didik itu tidak akan mengalami kesulitan. Terutama Bapak Ibu harus membuat petunjuk penggunaannya. Tombol ini gunanya apa, tombol itu manfaatnya apa, sehingga anak-anak itu tidak kebingungan lagi ketika menggunakan MPI Bapak Ibu. Lalu jalankan simulasi, simulasi bisa dikerjakan oleh atau dijalankan oleh kita sendiri ataupun dengan rekan-rekan sejawat ataupun dengan peserta didik, dan lalu minta umpan balik kepada mereka-mereka yang telah menggunakan MPI Bapak Ibu. Setelah MPI Bapak Ibu sudah tidak ada kendala, tidak ada error,
maka MPI Bapak Ibu siap untuk dipublikasikan secara luas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi penting sekali urutan-urutan ini untuk membuat sebuah MPI, baik itu di articulate storyline, H5P maupun juga di video interaktif lainnya. Tips mendesain media interaktif yang efektif. Yang pertama, seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, adalah fokus pada tujuan pembelajaran. Pastikan semua elemen mendukung hasil belajar, sederhana dan jelas, jangan terlalu complicated sehingga anak-anak kebingungan. Coba mungkin Bapak Ibu yang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 ke bawah itu kan tampilannya Moodle, ada yang dari top down dari atas ke bawah, habis itu ada tab-tab sehingga mungkin buat yang belum terbiasa mungkin mengalami kesulitan di awal-awal. Sekarang di PGP angkatan 12 itu sudah menggunakan kanvas yang semuanya berbentuk one topic format dari atas ke bawah tanpa ada tab-tab lagi sehingga buat guru-guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak lebih mudah lagi menyelesaikan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Yang ketiga adalah uji coba dan revisi. Jadi setelah meminta umpan balik, lalu Bapak Ibu revisi lagi MPI yang Bapak Ibu buat sampai akhirnya ditemukan titik MPI Bapak Ibu sudah siap untuk dipublikasikan secara luas. Lalu sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Seperti yang Bapak Ibu lihat di MPI yang saya buat 3 kegiatan belajar, tapi mohon maaf itu bahasa Inggris semua, dan itu mengakomodir 3 gaya belajar. Jadi tidak harus kita mengukur kemampuan gaya belajar anak secara kaku, tetapi kita bisa persilakan kepada anak-anak sesuai dengan kesiapan belajar mereka, sehingga anak-anak itu lebih fleksibel dengan tujuan pembelajaran yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini adalah terakhir sedikit saja Bapak Ibu. Yang paling penting akan saya share sedikit apa itu video interaktif, apa itu yang MPI. MPI sudah Bapak Ibu lihat semua di kolom chat tadi, MPI-nya sudah Bapak Ibu lihat. Izinkan saya tunjukkan video interaktif. Ini Bapak Ibu sudah muncul ya video describing people ini ya? Sudah, Bapak. Ini adalah video interaktif. Video ini saya ambil dari YouTube Bapak Ibu, bukan saya yang buat. Tetapi dari video yang sederhana ini tentang descriptive text melalui describing people, saya buat menjadi interaktif. Coba kita setel ya. In this video, we will learn how to describe people's appearance and personality. Nah, ini yang disebut interaktif Bapak Ibu. Setelah beberapa detik yang di detik berapa yang ingin kita mau, maka di situ ada kegiatan yang akan bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Dan videonya kita bisa setting. Kalau di sini videonya bisa dimundurin, bisa dimajuin, tetapi bisa juga dikunci agar anak-anak tidak main skip-skip saja, agar anak-anak menyimak secara utuh dari detik pertama sampai detik terakhir video. Kita sudah pengalaman semua ya, kita udah pernah tahu sama-sama ikut PGP di LMS, kalau ada tugas video, kadang dikejar-kejar waktu, videonya disetel 5 detik, habis itu di skip, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Sudah centang hijau. Padahal kita hanya nonton beberapa saat saja seperti itu. Kalau di sini ini benar-benar disetting anak-anak tidak bisa memajukan, tidak bisa mundurkan. Di sini ada pertanyaan, coba kita setel. Personality. Nah, kita klik video ini, kita akan mempelajari tentang apa? Coba kita pilih yang benar. Cek. Maka jawabannya benar. Kita lanjut lagi. Here are some adjectives we can use to describe someone's personality. Honest. Jawab pertanyaan ini. Honest itu apa? Saya coba jawab yang keliru. Percaya misalnya. Maka salah. Kita bisa setting di sini. Apakah anak-anak bisa melanjutkan, lalu nilainya terrekod atau terekam, ataukah anak-anak dikasih kesempatan untuk merevisi jawabannya.
Kalau di sini karena memang saya butuh jawaban yang satu kali, maka anak-anak tidak bisa mengulang. Kecuali anak-anak mengulang dari awal sampai terakhir menonton videonya. Talkative. Seperti itu Bapak Ibu. Coba kita lanjut ke eh, nah di sini di menit keberapa ini di menit kesekian ada kegiatan drag and drop. Jadi anak-anak harus menjawab mana yang benar. Kita bisa klik lalu kita drag lalu kita letakkan. Berat ini yang mana? Sorry saya kembalikan. Rambut, hair, berat, weight, pakaian, clothes, daya tarik. Seperti ini. Nah, ini continue. Baru kita benar. Dan ini ada banyak sekali, dan di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak hanya jawaban benar salah, tapi juga jawaban drag and drop, multiple choice, dan lain-lain. Ini contoh dari video interaktif. Nanti kita tunjukkan lagi multimedia pembelajaran interaktif yang lain. Saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah pernah jalan-jalan ke Sumeneb. Ini adalah gambar dari Masjid Jami atau Masjid Agung di Sumeneb. Ini gambar biasa, cuma saya buat dengan menggunakan HP biasa. Ini bisa 360 derajat Bapak Ibu. Ini bisa kita geser-geser. Nah, kita bisa geser-geser seperti ini dan di situ ada kegiatan-kegiatan yang bisa anak-anak lakukan dan itu dinilai, terikut kegiatannya. Misalnya, ini adalah Taman Bunga atau Taman Adipura. Anak-anak bisa klik. Taman Bunga Sumenep, also known as Taman Adipura, is a vibrant and relaxing park located in the heart of Sumenep, East Java, directly opposite the historic Masjid Agung Sumenep. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Apabila kita ingin mengerjakan pertanyaan di sini bisa ini summary ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Kita jawab sembarang aja, ini salah. Jadi ini adalah yang disebut pembelajaran interaktif. Anak-anak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran di sana. Itu Bapak Ibu. Terus juga kalau kita mau masuk ke dalam masjid, maka kita klik dan kita bisa lihat seperti ini. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus anak-anak lakukan. Ini saya membuatnya dengan HP biasa. Nanti Bapak Ibu jika ingin belajar, saya akan share kepada Bapak Ibu semua bagaimana cara membuatnya. Jadi ini adalah H5P. Kalau yang Educa Play seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pada tahu semua ya kalau Educa Play itu karena memang sangat terkenal sekali Educa Play. Seperti ini Educa Play. Kalau jawaban yang benar maka kodenya selamat. Kalau jawab yang salah, coba saya jawab sembarang ya. Maka kodenya akan tenggelam. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan game-game ini untuk pembelajaran Bapak Ibu. Oke. Jadi ini adalah aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan dengan Educa Play dan yang tadi yang tentang Masjid Agung itu menggunakan H5P dan video interaktif juga menggunakan H5P. Baik Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilahkan Bapak Ibu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol tentang multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Ibu semua. Silakan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum
Dilanjut. Oke, ini dari Ibu Iva. Ibu Iva Miftahur Rahmah. Keren, bagus, pil aplikasi apa yang digunakan, Pak? Untuk yang ini, Ibu Iva, saya menggunakan aplikasi Articulate Storyline. Storyline itu bisa Bapak Ibu download di internet dan masa berlakunya kalau nggak salah 15 hari. Tapi kalau kita beli di Shopee kayaknya bisa full versi ya. Saya tidak jualan, Ibu Iva bisa nanti lihat-lihat di Shopee, di sana ada Bu yang full versi. Entah itu asli beneran atau bajakan, saya kurang tahu juga. Silakan Bapak Ibu bisa beli di sana. Tutorial pembuatan MPI yang pertama dan kedua Pak, Umi Latifah. Baik Ibu Umi, untuk tutorial pembuatan, terus terang Ibu, eh, ketika saya mengikuti pembatik 2024, saya tidak bisa sama sekali membuat MPI dengan articulate storyline. Jadi saya belajarnya dari nol. Dari nol, terus bagaimana cara membuatnya bisa membuat seperti itu? Saya mengikuti tutorial dari nol, dari nomor satu sampai terakhir dari channel YouTube Bapak Bahyudin Nur. Bahyudin Nur, saya tulis ya. Bahyudin Nur kalau nggak salah. Dan di situ lengkap sekali tutorialnya, bagaimana cara membuat assessment, bagaimana membuat login prompt, bagaimana memasukkan video, bagaimana membuat tombol interaktif, dan lain-lain. Nanti kalau Bapak Ibu masih penasaran linknya yang mana, nanti saya share ke Pak Imam Wahyudi link playlistnya dari nomor satu sampai terakhir. Kalau nggak salah, ada 11 video tutorial di situ dan sangat mudah sekali untuk Bapak Ibu ikuti. Itu Bapak Ibu. Untuk yang kedua saya menggunakan H5P. Tetapi H5P itu berbayar. Bagaimana supaya bisa gratis? Supaya bisa gratis, Bapak Ibu bisa embed atau sematkan di LMS Moodle. Wah Pak, berarti Moodle harus buat Moodle dari nol. Enggak. Bapak Ibu semua, apabila Bapak Ibu di sini punya kenalan atau sekolahnya ingin membuat LMS Moodle, Bapak Ibu bisa bersurat ke BBGP, maka dari pihak BBGP akan menyediakan tempat untuk Bapak Ibu untuk membuat LMS Moodle dan itu gratis. Tapi persyaratannya dari pihak BBGP mewanti-wanti kepada kita untuk menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh BBGP. Jangan sampai setelah dibuatkan LMS modelnya sama BBGP, Bapak Ibu tidak buat atau tidak manfaatkan, dan itu sangat aman sekali. Yang saya pribadi, karena saya ini mengikuti pembekalan calon pengajar praktik angkatan 12, selama mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang jadi pengajar praktik, selama 15 hari kita di depan komputer terus dari jam 7 sampai jam 5 sore, dan dalam kegiatan pembekalan itu saya manfaatkan LMS itu untuk saya aplikasikan di dalam kelas sehingga anak-anak bisa belajar tanpa ada kehadiran saya, dan itu bisa diatur. Kenapa? Karena videonya nggak bisa dibajukan, nggak bisa dimundurin, dan harus dikerjakan dari nol, dari detik pertama sampai detik terakhir. Baik, Bapak Ibu, luar biasa sekali pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Atau kita bisa ngobrol-ngobrol biar tidak. Oke, Bu Yuni Pujiastuti, ini yang pertanyaan yang keren sekali. Bisa diceritakan bagaimana penerapan MPI ini di sekolah Bapak? Baik, Ibu, ini memang pertanyaan yang luar biasa, bagus. Karena memang inti dari MPI adalah penerapannya ya, implementasinya ya. Jangan sampai MPI yang kita buat itu sudah keren-keren, cuma akhirnya berujung di PMM, di bukti karya. Habis itu tidak ada yang menggunakan. Bagaimana caranya? Dan ini pengalaman saya, Ibu Yuni. Saya pribadi ketika mengikuti pembekalan,
calon pengajar praktik angkatan 12. Saya mendapatkan surat tugas dari Dinas Pendidikan, cabang Dinas Pendidikan untuk mengikuti pembekalan dan selama 15 hari kalau nggak salah ya, 15 hari saya manfaatkan. Oke, biar tidak biar tidak penasaran ya, saya ketik di sini aja linknya. HTTPS di situ bentar, SID bahasa. Itu linknya. Jadi awalnya Ibu Yuni saya share itu kepada murid-murid. Coba kita klik ya, takut linknya keliru. Oh ya, ini sudah ada. Benar. Saya share link itu kepada anak-anak. Lalu anak-anak membuka microsite yang saya buat. Microsite yang saya buat itu. Lalu anak-anak menonton tutorial video pembuatan atau pendaftaran akun. Karena kalau kita tidak bimbing, maka anak-anak akan kebingungan untuk masuk ke LMS yang saya buat. Setelah anak-anak membuat atau menonton video pendaftaran akun, maka halaman di bawahnya adalah halaman pendaftaran. Jadi, setelah anak-anak sudah paham bagaimana cara membuat akun di LMS saya, lalu anak-anak melakukan pendaftaran. Jika lupa, anak-anak bisa menonton kembali tutorialnya di sebelah atasnya. Setelah anak-anak membuat akun di situ, maka di bawahnya langkah selanjutnya adalah tutorial video masuk ke kelas online. Karena tidak berhenti di situ, bagaimana anak-anak itu bisa masuk ke kelas online-nya, anak-anak harus dibimbing. Setelah anak-anak menonton video tutorialnya, baru anak-anak menonton atau masuk ke halaman kelas online-nya atau LMS saya. Dan di situ saya buat one topic format Bapak Ibu, sehingga kalau Bapak Ibu nanti iseng-iseng silakan Bapak Ibu lihat sendiri LMS-nya seperti apa, dan insya Allah mudah karena saya petakan untuk pertemuan pertama saya warnanya warna oranye semua, sehingga selama itu adalah halaman backgroundnya itu warna orange, itu adalah kegiatan yang harus anak-anak lakukan dalam hari itu. Setelah itu di minggu yang kedua ada warna yang lain, dan itu saya buat dengan mudah, dengan sedetil mungkin agar anak-anak tidak mengalami kesulitan mengikuti atau melaksanakan kegiatan pembelajaran selama saya berkegiatan mengikuti pembekalan pengajar praktik. Tapi kalau Bapak Ibu masih penasaran, silakan Bapak Ibu membuat akun sendiri di LMS saya, bertindak seolah-olah sebagai murid agar Bapak Ibu dapat merasakan. Karena kalau tidak masuk atau tidak membuat akun, Bapak Ibu masih belum punya gambaran. Tidak akan mempunyai gambaran bagaimana bertindak atau bertindak sebagai murid saya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan Bapak Ibu. Luar biasa sekali Ibu Yuni. Ngapunten Bapak Edwin, Ibu. menyela sebentar. Ini mau apa? Pemaparan untuk narasumber yang kedua. Siap Untuk Ibu. Bapak, nggih, untuk Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya, nanti mungkin bisa menggunakan sesi tanya jawab. Nah, terima kasih Bapak Edwin atas pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Nggih, dengan multimedia pembelajaran menjadi lebih menarik dan anak-anak menjadi termotivasi dan juga semangat untuk selalu belajar. Nah, Bapak Ibu, untuk pemaparan narasumber yang kedua yaitu oleh Bapak Ahmad Saikul Amin Eskom dari SMK Negeri 1 Kademangan Kabupaten Blitar. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ibu. Selamat malam, Bapak, Ibu, guru semua, Malam. peserta workshop seri 63. Saya akan coba share screen.
Selamat malam Bapak Ibu. Suara saya kedengaran kah? Kedengaran Bapak? Oke. Selamat malam Bapak Ibu guru semua. Salam kenal dengan saya sendiri, Ahmad Saiful Amin. Sebelumnya, perkenalan berikut saya mau menunjukkan profil atau eh, portofolio saya, portofolio digital. Bapak Ibu bisa membuka Google, kemudian masuk ke website LinkedIn, kemudian ketik nama saya Ahmad Saiful Amin. Berikut portofolio dan juga pengalaman kan dan juga yang pernah saya lakukan, Bapak Ibu. Saya sendiri mengajar di SMK Negeri 1 Kademangan, sampai sekarang mengajar sebagai guru teknik komputer dan jaringan, Bapak Ibu. Kemudian kenapa hari ini kita belajar bersama-sama dengan video pembelajaran yang menarik, Bapak Ibu, karena dengan video ini kita bisa menyampaikan pesan yang lebih luas, terutama di platform digital, di sosial media, hingga ke internet, Bapak Ibu. Kemudian aplikasi apa yang kita gunakan? Saya ingin coba tanya ke Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Kira-kira Bapak Ibu biasanya pakai edit video itu pakai aplikasi apa Bapak Ibu? Coba diketik di kolom chat Bapak Ibu. Kita langsung aja diskusi, tanya jawab di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu, aplikasi apa yang Bapak Ibu semua gunakan biasanya untuk mengedit video sebelum kita masuk ke materinya. Oke, udah ada yang CapCut, Filmora, KineMaster, Bapak Ibu. Oh, Canva. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan topik salah satu aplikasi editing video, yaitu dengan salah satu aplikasi yang paling populer. Karena kalau kita ketik di internet, misalkan di AI atau ChatGPT, aplikasi apa yang paling populer yang muncul adalah aplikasi CapCut, Bapak Ibu. Nah, aplikasi inilah yang akan kita pelajari bersama-sama, nggih. Kita semua saling belajar. Saya akan share pengalaman saya dan juga Bapak Ibu juga bisa share sharing pengalaman di sini. Nah, kenapa pakai video Bapak Ibu? Karena video yang kita buat ini memiliki fleksibilitas akses. Dapat diakses kapan saja, di mana saja, bisa di perangkat HP, smartphone, atau di smart TV Bapak Ibu, yang bisa kita gunakan kapanpun, di kelas, ataupun di webinar, atau di mana saja. Nah, kemudian dengan video ini kita juga bisa mendukung gaya belajar anak-anak. Ada adu visual, termasuk interaktif, karena di situ anak-anak bisa mempercepat atau kembali lagi ke rewind ke materi berikutnya apabila anak-anak ingin mengulangi lagi apabila ada yang belum paham Bapak Ibu. Kemudian yang video ini juga menyederhanakan materi kompleks yang akan kita jelaskan, memudahkan menyampaikan konsep maupun materi praktek dari apa yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Kemudian dengan video juga, ini juga relevansi dengan dunia digital. Karena membiasakan kita semua, termasuk guru dan juga siswa, untuk mengakses teknologi, menggunakan teknologi, kemudian bisa membaginya, dan juga untuk membuat laporan dari kita maupun anak-anak. Sehingga keahlian untuk membuat video ini juga insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Kemudian, kenapa kok CapCut, Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, ini selain populer, Bapak Ibu, kenapa kita menggunakan aplikasi yang populer, baik itu di smartphone maupun di PC maupun di web, karena kita bisa saling bertukar pengalaman. Kalau ada masalah, kita mudah untuk menemukan solusi dengan tanya ke rekan kita,
ataupun kita cari tutorial di internet Bapak Ibu. Sudah banyak materi tutorial di YouTube, di sosial media. Kita dapatkan pasti dengan cepat kalau aplikasi CapCut ini. Nah, termasuk juga di webinar berikut ini. Kita akan mendalami lagi tentang bagaimana memanfaatkan CapCut untuk editing video. Karena populer tersebut, sehingga kita akan mengalami kemudahan dalam penggunaan Bapak Ibu. Karena interface-nya mudah kita pahami. Bapak Ibu sudah menggunakan CapCut di HP. Ternyata CapCut juga ada yang versi web. Sehingga kita akan mudah beradaptasi karena satu vendor aplikasi. Atau ada aplikasi yang versi desktop atau di laptop, diinstal di laptop. Juga akan mudah sekali untuk beradaptasi karena sama-sama dari CapCut. Kemudian CapCut juga menyediakan fitur edukasi yang spesifik. Di sana Bapak Ibu bisa menemukan teks, stiker, animasi yang free maupun yang berbayar. Kita bisa menggunakan versi free itu sudah cukup Bapak Ibu untuk menggunakan video tutorial atau video edukasi yang kita manfaatkan untuk pembelajaran. Kemudian, walaupun ini gratis Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan CapCut, kita ekspor tanpa watermark. Kemudian, CapCut ini juga terkoneksi ke sosial media. Langsung kita share ke Instagram, Facebook, TikTok, atau YouTube, langsung Bapak Ibu. Kemudian, kenapa CapCut yang terakhir adalah fleksibilitas platform. Ada versi mobile, desktop, dan online atau versi web. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ini eh, materi-materi yang akan kita perdalam Bapak Ibu tentang bagaimana mendapatkan CapCut. Kemudian interface apa yang kita gunakan, kemudian fitur-fitur, kemudian kita membuat dasar editing. Nah, Bapak Ibu, saya coba akses, saya coba buka share webnya Bapak Ibu. Hmm, Bapak Ibu, eh, oke, yang pertama, dengan CapCut. Sebenarnya CapCut itu ada di sini, ada di website kitchat.com. Bisa akses site.com browser kita untuk mendapatkan kita ribu. Nah, di sini kita bisa memilih menu produk. Di menu produk ini ada tiga opsi nih. Ada video editor for desktop, ada video editor for mobile, ada automatic shoot. Nah, tiga ini kita bisa manfaatkan dan kita familiar gimana. Kalau kita ingin install desktop aplikasi kita, tapi kita harus desktop. Kemudian kalau kita instalasi, kalau kan online, kita langsung klik online creative shoot. Kita tidak perlu instalasi kita langsung masuk ke halaman editing video dari kita tersebut. Nah, untuk melakukan akses versinya, kita harus login dengan akun Google kita atau akun TikTok kita Bapak Ibu. Kita coba akses dengan akun Google kita dengan klik sign in, kemudian klik lagi online edition. Itu juga bisa melakukan mencoba sendiri. Langsung saat mengendala, kita bisa langsung interaksi di kolom chat, pertanyaan, mungkin saya bisa langsung respon. Apabila Bapak Ibu ingin rasain langsung tanya, bolehkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah interface atau tampilan yang ada di versi web. Di web base tidak diinstal di komputer kita,
menunya seperti ini Bapak Ibu. Dan salah satu fitur dari CapCut itu kita disediakan banyak template untuk video pendek yang akan kita edit misalkan di HP kita. Misalkan kita langsung buat video, kita bisa klik new video yang ada di sini Bapak Ibu. Atau ingin membuat video berdasarkan template yang ada di sini, tapi platformnya adalah video vertikal Bapak Ibu. Dengan biasanya sesuai untuk story Story atau Reel atau TikTok atau di platform Pinterest. Nah, ini adalah salah satu dari platform di web yang ada di CapCut. Kemudian kalau kita ingin instalasi, kita lakukan permanen di laptop kita, maka kita download yang versi desktop. Kembali ke halaman yang tadi Bapak Ibu, ke CapCut, ke CapCut.com, saya login dulu. Nah, halaman ini bila kita ingin menginstal CapCut versi desktop, kita klik versi desktop, terus kita download aplikasi ini free, tapi dengan fitur-fitur yang cukup lah untuk membuat video pembelajaran Bapak Ibu. Ketika sudah install Bapak Ibu, nah saya coba tanya ke Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, adakah yang sudah menginstal CapCut versi desktop? Coba Bapak Ibu jawab di kolom chat. Adakah yang sudah menginstal aplikasi desktop CapCut? Oke, ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan jawaban. Kita bisa saling melanjutkan untuk berbagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah menginstal aplikasi yang ada di versi desktop, nah berikut ini adalah ketika kita membuka aplikasi, ini adalah halaman pertama atau kita diminta membuat project. Di sini kita bisa milih apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kita sesuai dengan eh, mana selera kita. Kalau kita ingin merubah bahasa, kita klik setting, kemudian language. Di sini cari bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu familiar dengan bahasa Indonesia. Atau lebih nyaman pakai bahasa Inggris, mungkin ada bahasa-bahasa teknis yang kita familiar, kita bisa klik bahasa Inggris. Kemudian bagaimana mengeditnya? Kita langsung klik create project kalau versi bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ingin join pro atau professional CapCut. Ini dengan fitur komplit, kita klik dan di sini muncul biaya kalau kita ingin membeli lisensi aplikasi pro bulanan atau tahunan. Oke, kita tutup lagi. Kita manfaatkan yang versi free Bapak Ibu dengan klik create project. Nah, Bapak Ibu, berikut ini halaman lembar kerja yang akan kita gunakan untuk edit video. Nah, Bapak Ibu biasanya mengedit akan di-upload di platform mana, Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu jawab di kolom chat. Karena nanti ini akan menentukan lembar kerja kita atau halaman untuk editing kita. Oke, ada Bu Octavia, TikTok, YouTube oleh Pak Jalil. Nah, Bapak Ibu, apabila kita ingin platform TikTok, maka kita bisa mengubah layout dari halaman CapCut ini ke versi video vertikal dengan cara klik menu yang ada di sini, pilih vertikal. Nah, nanti layarnya ada di sebelah kanan ini. Kemudian, apabila platform videonya adalah horizontal atau 16:9, kita ubah lagi layoutnya Bapak Ibu, pilih default seperti ini.
Lalu ada apa aja Bapak Ibu yang kita gunakan di interface dari CapCut for Desktop ini. Di sini ada nomor apa ini Bapak Ibu 1203 kolom 7. Ini adalah nama project yang akan kita buat Bapak Ibu atau nama filenya. Misalkan kita buat project satu. Berarti nanti akan simpan nama project satu. Munculnya di mana? Munculnya ada di sini Bapak Ibu kalau kita buat lagi. Nah, munculnya akan di halaman depan. Kita akan membukanya lagi. Kalau kita nggak kasih nama, munculnya seperti ini. 1203, 1203, dan seterusnya. Ini adalah tanggal, Bapak Ibu. Pak Ikul, mohon Oke, maaf. kita buat. Oke, Pak Ikul, slide-nya itu oke, Bu. masih install in 2 step loh, belum. Jadi kita nggak ngerti Ah, apa yang penjenan G. oke. Bagian layarnya masih. Oh, Mohon salah maaf, klik. Pak Ikul. Oke, G. terima kasih mengingatkan. Saya, oke, ini halaman Bapak Ibu sudah tampil kah? Mohon maaf, mungkin bisa dari awal Pak Ikul. Karena tadi belum tidak begitu jelas. Oke, ini Bapak Ibu, mohon maaf ya. Eh, kita ulangi lagi karena kesalahan teknis tadi, mohon maaf. Bapak Ibu, ini adalah halaman project, halaman layout dari aplikasi desktop Bapak Ibu. Ini yang kita install di laptop kita. Kemudian ini aplikasi kalau kita muncul ikon di laptop kita. Saya share lagi. Kalau muncul halaman ketika ikan kita terbuka Bapak Ibu, kita akan muncul ikon seperti ini. Kemudian kita akan membuat project. Apa yang kita klik adalah create project. Ini kalau oke, saya hapus projectnya karena oke, filenya penuh di laptop saya. Create project. Oke, oke. Ini tampilan dari lembar project yang akan kita buat Bapak Ibu. Apa yang kita lihat di sini adalah media. Media ini adalah tempat kita meletakkan video yang akan kita edit. Ini adalah video editor video Bapak Ibu. Jadi kita harus punya videonya dulu, punya asetnya dulu, punya audionya, atau punya gambar grafis yang akan kita gabung-gabung di video editor ini. Misalkan kita sudah syuting proses perekaman gambar, proses foto, atau proses perekaman suara, nanti kita masukkan dengan cara drag and drop ke menu media. Misalkan Bapak Ibu eh, klik import, kemudian akan masuk ke menu Windows Explorer. Di sini kita bisa tambahkan video yang telah kita rekam. Misalkan video ini ada video open. Nah, ini video yang pernah saya buat. Kemudian saya tambahkan lagi, import lagi untuk versi vertikal. Nah, kalau kita sudah impor lagi, misalkan kita tambahkan aset animasi di sini. Ini adalah media tempat kita meletakkan semua video-video atau media yang akan kita masukkan ke editing video. Kemudian ada Slide-nya masih audio. sama Pak Eko, Slide-nya masih belum berpindah lagi. Hah? Pindah Slide-nya lagi. masih sama, belum berpindah. Oke. Oke, tak share full screen coba.
Ini gimana Pak Bu? Urus lagi ya? Sudahkah? Sudah Bapak Ibu? Apakah muncul tampilan aplikasi CapCut? Udah, Pak Iko. Oke. Nah, di sini ada fitur, ada lagi di bawahnya. Ini adalah fitur-fitur. Ada kita sudah mengimpor bisa menambahkan aset video dari fitur library. Library ini adalah fitur yang disediakan oleh GitHub. Ada yang free, ada yang pro. Kemudian ada fitur audio. Kita tambahkan di sini kalau kita punya rekaman suara atau juga bisa untuk kita merekam narasi kita atau audio kita rekam melalui CapCut. Kemudian ada juga background musik yang sudah disediakan oleh CapCut, ada sound effect kalau kita ingin menambah gerakan di animasi video atau background musik yang ada di CapCut. Ini semua disediakan oleh CapCut. Ada yang free, ada yang berbayar. Kemudian ada title. Title ini adalah untuk menambahkan teks, menambahkan caption, menambahkan teks effect di video kita. Kemudian ada template-template juga banyak Bapak Ibu di sini. Kita bisa pakai nanti. Kemudian ada stiker. Nah, ini juga untuk video edukasi atau pembelajaran. Di mana kita ada fitur tunjuk, ada fitur ikon, ada fitur GIF untuk animasi kecil yang bagus untuk menambah menarik video yang akan kita buat nanti. Apabila video di sini misalnya kita cari, misalkan video komputer, kita ketik aja di sini. Akan muncul aset semua komputer yang ada di sini. Atau pohon. Nah, akan muncul aset pohon yang ada di sini. Dan misalkan Bapak Ibu kurang puas yang ada di CapCut, kita juga bisa cari grafis yang ada di Canva. Kita download, kemudian kita import, kita masukkan ke media yang ada di sini. Jadi kita bisa gabungkan media yang ada di Canva, juga media yang ada di CapCut. Tapi CapCut ini sudah banyak fitur pendukung untuk membuat video edukasi Bapak Ibu. Nah, kemudian efek ini mempercantik video atau bikin video kita lebih eh, dramatis dengan efek-efek lebih menarik untuk sampaikan ke anak-anak. Kemudian transisi, transisi adalah gerakan atau dari klip satu ke scene dua, klip satu ke klip dua itu ada efek gerakan video. Kemudian ada caption, caption ini sesuai itu Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan di video itu akan otomatis ada teks yang ada di bawah. Tapi untuk CapCut saat ini hanya tersedia untuk fitur yang berbayar. Nah, kemudian filter. Nah, filter ini sama seperti ada kamera kita, Bapak Ibu. Ada filter glow, ini akan mengubah tampilan layarnya. Ambil contoh, import video yang tadi, kita manfaatkan filter. Langsung ditaruh di klipnya, juga bisa. Kita taruh di adjustment layar, saya ambil lagi, juga bisa. Kemudian ada adjustment Bapak Ibu. Ini adjustment adalah fitur tambahan untuk membantu kita untuk color grading atau mengubah komposisi warna yang ada di video kita. Dicerahkan atau ditambahkan efek warna, saturasi, brightness, ketajaman, kita bisa lakukan di adjustment layer. Dan Bapak Ibu, kemudian di sini ada menu player untuk melihat play dari video kita. Kemudian saya geser ke sini. Ketika video kita klik, kemudian di sebelah kanan ini ada video basic, remove video, masking, retouch. Kita pelajari. Kita perdalam satu persatu, Bapak Ibu. Ini scale atau transform. Ada menu scale. Ini untuk melakukan zoom, kemudian rotation, kemudian ada position, position untuk menggeser,
klipnya ini bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri Bapak Ibu. Dari posisinya ada rotasi, misalkan ini bisa 40 akan bergeser 40 pixel. Kemudian rotasi, berarti video kita akan rotasi. Kita kembalikan ke semula, kemudian ada audio. Kalau kita punya audio, kita bisa inputkan audio dari video ini, jadi biar lebih terdengar. Kita tambahkan volume atau desibelnya. Kemudian ada speed. Speed ini untuk menambah speed dari video kita yang akan kita edit ya Bapak Ibu. Misalkan ini kita edit 2 kali, maka videonya akan berjalan. Kemudian ada animasi. Animasi ini akan memberi efek animasi ketika video kita masuk seperti ini. Kemudian, nah, seperti Bapak Ibu mungkin familiar yang ada di PowerPoint. Nah, di sini juga ada digunakan untuk animasi. Kemudian ada adjustment. Ini untuk merubah warna, menajamkan warna dengan klik satu action. Kita klik dulu. Nah, atau exposure-nya, kontrasnya bisa ubah edit dari sini tentang warnanya. Kemudian AI style ini banyak pro Bapak Ibu. Pakai yang versi free. Nah, Bapak Ibu, kemudian bagaimana jika kita pakai vertikal, kita ubah, misalkan kita mau upload untuk konten TikTok, untuk memudahkan, maka kita ubah dulu layoutnya Bapak Ibu ke media vertikal. Nah, video kita horizontal, maka kita hapus dulu videonya, masukkan video vertikal. Nah, ini tampilannya akan vertikal, menyesuaikan dari video kita, menyesuaikan dari platform yang akan kita upload nantinya. Kemudian kita mau menambahkan, biasanya kita tambahkan adalah green screen Bapak Ibu seperti yang ada di sini. Misalkan ini kita tambahkan green screen. Nah, kemudian bagaimana menghilangkan green screen-nya? Kita klik videonya, kemudian kita hapus background atau remove PG yang ada di sini. Tampilannya di adjustment, di video, basic, kemudian ada remove background. Kita cari remove background, kita klik chroma key. Remove background ada di menu video, kemudian ada remove background, kemudian klik warna dari warna hijaunya. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu, ini contoh simpel dari menerapkan misalkan ada green screen. Kita ingin warnanya kita ubah menjadi lebih berat agar videonya yang ada di sini lebih terang. Kita klik color adjustment, kemudian kita bisa ubah warna video yang akan kita ikut warnanya. Kita ubah, misalkan kita ingin menonjolkan dari yang kita edit ambil. Nah, ini tadi contoh untuk membuat video vertikal. Kalau kita ingin upload di TikTok atau di Reels atau di Pinterest. Lalu ada menu yang ada di sini Bapak Ibu. Sebelah kiri bawah ini apa aja sih? Select, split, terus ada undo itu, kemudian ada split, delete left, delete right, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini kita adalah fitur editing yang ada di sini. Kemudian yang bawah ini adalah timeline. Timeline di mana kita menata, mengurutkan klip per klip dari video yang akan kita buat. Misal ada 2 klip ada di sini. Misalkan ada adegan yang salah atau yang berlebih,
kita hapus, kita potong belakangnya dengan cara split. Maka akan terpotong menjadi dua. Kemudian yang ini kita bisa klik delete. Atau cara yang berikutnya Bapak Ibu, ada delete right, ada delete left. Berarti ya kalau delete right yang terhapus yang sebelah kanan dari kursor ini. Kita letakkan kursor di sini, dan kita hapuskan, mana yang akan kita hapus. Kemudian kita delete right. Nah, bagian terkanan kursor akan otomatis hilang. Begitu juga delete left, klik otomatis hilang. Ini ada delete, kita dengan tombol D atau klik gambar ikon ini juga bisa. Nah, kemudian ini apa? Freeze, rewind, mirror, crop, dan seterusnya. Ini adalah freeze, ini adalah video. Kalau kita tekan freeze, nanti akan muncul foto yang ada di sini dengan durasi kira-kira 3 detik atau 5 detik. Kalau kita play, maka ini adalah hasil dari tombol freeze yang tadi. Kemudian mirror untuk efek mirror, balik seperti ini itu. Oke, untuk memutar dan crop jika kita ingin memotong bagian tertentu dari video yang akan kita tampilkan. Misalkan seperti ini, konfirm. Oke, kita akan full dari objek yang akan kita tampilkan. Kemudian di sini ada layar Bapak Ibu. Kalau kita ingin menambahkan objek dalam satu video, layar itu artinya lapisan dari apa yang kita lihat dari sini Bapak Ibu. Ini contohnya ada berapa layar? Ada 3 layar, ada 3 video. Saya hapus biar kelihatan maksudnya. Misalkan video saya ada 2. Nah, seperti inilah fungsinya layar. Ada 2 video dalam satu tampilan. Misalkan kita mau menambahkan stiker, maka kita tinggal klik stiker yang ada di sini. Kita pilih, misalkan gambar komputer. Kita tarik ke timeline. Nah, akan muncul stiker yang ada di sini. Nah, atau kita menambahkan teks, menambahkan panah, menambahkan, kita bisa tambahkan di sini di Waspen timeline. Kita putar panahnya kalau kita ingin melakukan penambahan objek. Kemudian, misalkan kita mau menggerakkan panahnya, kita klik ini Bapak Ibu, namanya keyframe. Kita tambahkan keyframe. Nah, keyframe itu untuk menggerakkan objek, misalkan stiker. Nah, misalkan dari sini, stiker kan ada di layar 3. Ini layar pertama Bapak Ibu, layar kedua itu adalah objek laptop ini. Layar ketiga ini adalah panah. Misalkan kita menggerakkan panah ke atas, tadi kita klik keyframe pada detik pertama, kemudian kita pada detik berikutnya ini akan naik ke atas. Kita langsung ke atas ini. Nah, kalau kita play, ini akan naik ke atas. Nah, keyframe ini berdasarkan durasi waktu yang ada kita setting di sini Bapak Ibu. Kalau kita ini terlalu sempit, kita perbesar dengan zoom yang ada di sini. Dengan menarik geser ke kanan atau klik zoom yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu, kemudian bagaimana agar tampilannya, uh, misalkan kita mau menzoom atau geser ke kiri, geser ke kanan dari video, kita juga bisa manfaatkan keyframe yang ada di sini Bapak Ibu. Misalkan kita klik videonya, kita klik videonya di sini, di basic. Nah, dari sini kita keyframe, kita tarik ke kanan, frame lagi. Kita play, nah, akan bergeser.
Ini bagaimana menambahkan teks sekarang Bapak Ibu. Menambahkan teks, kita klik menu teks yang ada di sini. Kita tinggal pilih oh, yang ada di sini. Atau kita buat sendiri dengan klik add text. Atau kita bawa template yang ada di sini, kita tarik ke lain. Nah, ini kemudian kita hapus, kita klik login. Nah, ya tulisannya. Nah, ini. Kemudian kita tambahkan apa lagi? Efek, filter, atau audio. Kita tinggal tarik asetnya yang ada di sini ke timeline. Misalkan kita filter Bapak Ibu. Kita pilih filter. Kita tarik langsung ke klipnya. Nah, akan berubah. Atau ke adjustment layar juga bisa. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung kita diskusi bersama-sama. Misalkan Bapak Ibu mau share atau ada pertanyaan, kita bahas bersama-sama dari sini Bapak Ibu. Atau ditulis di chat juga bisa. Misalkan kita mau ekspor atau ekspor berarti kita klik ekspor yang ada di sini Bapak Ibu agar video kita jadi secara keseluruhan ekspor. Nah, di sini ada resolusi apa sih yang perlu kita setting, terutama nama. Kemudian resolusi biasanya 1080 atau 1080 pixel. Kemudian ini perlu nggak? Ini kalau kita mau ekspor audionya aja. Tapi dengan video ini otomatis audio sama video sudah terekspor Bapak Ibu. Tinggal klik ekspor, maka akan proses menjadi video dan bisa kita share ke sosial media kita, ke internet. Oh, Bapak Ibu bisa kita diskusi, bisa share pertanyaan atau raise hand untuk lebih dalam lagi tentang aplikasi CapCut ini. Lalu, oh ya kita efek dari itu sih sebenarnya efek ini Bapak Ibu. Ini ada fitur efek memberikan efek grafis, misalkan ini ada namanya blur, kita tinggal tarik, terapkan ke videonya. Nah, efeknya menjadi blur. Efek yang lain, misalkan trending juga bisa, trending yang banyak digunakan oleh orang di internet. Kemudian opening, biasanya muncul di opening. Nah, ini contohnya dari in atau kita coba yang lain. Nah, upload transition kita terapkan coba di sini kita sebut satu-satu. Ini kita print, potong, kita masukin transition yang ada di sini ke tengah-tengah video. Sekali lagi ke transition. Nah, ini adalah pengaruh dari efek transition Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin di-share di sini, kita bisa saling share atau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa saling share di sini Bapak Ibu atau raise hand. Monggo. Mohon maaf Pak Saiko. Nggih, waktunya hampir habis untuk
panjenengan memaparkan. Oke, Nggih. iya Bu. Oke. Nggih, terima kasih Bapak Saikul atas pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Dan sedikit saya mengulas bahwasanya untuk mendapatkan atau menciptakan pembelajaran yang menarik, yang tidak monoton dan juga tidak menjenuhkan bagi siswa, kita bisa menggunakan video pembelajaran. Dan tentunya Bapak Ibu juga sudah eh, pernah menggunakan ataupun juga sering menggunakan di dengan apa melalui aplikasi-aplikasi Canva dan yang barusan dijelaskan dari Bapak Saikul tadi aplikasi yang digunakan CapCut nggih Bapak. Nggih. Terima kasih pemaparan yang luar biasa. Sekarang tiba saatnya untuk eh, Bapak kami membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama, eh, terlebih dahulu kami persilahkan untuk 3 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau membutuhkan penjelasan dari Bapak narasumber kita, monggo kita gunakan fitur raise hand-nya. Nggih. Ada Bu Mulyani dari SMK Negeri SMKN 1 Kademangan. Monggo Bu Dwi. Ya Bu, terima kasih Bu Kristina. Ada yang mau saya tanyakan ini untuk Pak Saikul terkait tipsnya Pak Saikul kalau kita mau memilih mungkin audio yang atau musik yang eh, biar tidak yang gimana Pak copyright ya Pak ya. Nah itu biar kita bisa menggunakan itu dan juga nanti nggak kena apa namanya band atau apa gitu. Tipsnya Pak minta tolong untuk dibagikan. Terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih Bu Dwi atas pertanyaan Bu Dwi. Untuk mendapatkan free copyright itu memang ada syaratnya Bapak Ibu. Misalkan kita ngetik di YouTube. Saya coba share lagi nggih. Browser. Misalkan gini Bapak Ibu. Kita ketik di YouTube, kemudian tampil nggih tampilan browser saya. Misalkan kita klik free copyright musik, background musik. Kemudian emang ini digunakan free Bapak Ibu, tapi ada syaratnya. Biasanya kita melampirkan link sumber tersebut di kolom deskripsi. Maka itu juga sudah free copyright. Maka kita baca dari deskripsinya Bapak Ibu. Sebenarnya copyright benar free, tapi kita ada syaratnya, yaitu biasanya melampirkan link yang ada di sini. Nah, kita tampilkan di deskripsi di YouTube kita kalau mau kita upload di YouTube. Buatan begini. Bagaimana Bu Dwi? Ya Bu, terima kasih Bu Kristina. Terima kasih Pak Saikul. Sudah jelas Pak. Nggih. Oke. Terima kasih. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, di kolom chat sudah terdapat link daftar hadir, mohon diisi sebagai dokumen kita pada webinar malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang kedua. Monggo Bapak Ibu. Apa sudah cukup gamblang pemaparan dari Bapak narasumber keduanya? Oke, nggih. Baiklah, eh, Bapak Ibu guru hebat pada malam hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih pada seluruh peserta webinar series ke-63 yang masih
selalu stay di ruang meet kita pada malam hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita pada malam hari ini, Ibu DRA Endang Partiwi MPD, Bapak Edwin Suryadi Fajar Islam, SS MPD, dan juga Bapak Ahmad Saikul Amin, Eskom, yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua di ruang virtual ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat menjadikan inspirasi dan menjadi referensi bagi Bapak Ibu guru hebat peserta webinar malam hari ini. Terlebih ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Ibu Yuni Pujiastuti SPD dan juga segenap pengurus FKKGP karena pastinya acara webinar seperti malam hari ini selalu dinantikan oleh Bapak Ibu guru hebat sekalian. Sebelum kita menutup series webinar ke-63 ini, mohon berkenan para narasumber memberikan closing statement untuk kita semua. Closing statement yang pertama kami mohon berkenan Ibu DRA Endang Pratiwi MPD. Monggo Ibu dipersilahkan untuk memberikan closing statement-nya. Bu Endang. Bu Endang tadi izin pamit duluan Ibu karena ada Oh, nggih. kegiatan Nggih. sama Kemendikbud. Oh, ya ya nggih. Nggih, terima kasih. Eh, untuk closing yang kedua, monggo Bapak Edwin berkenan memberikan closing statement. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kita sebagai guru hendaknya jangan menutup diri untuk terus belajar, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan intinya kita terus belajar sepanjang hayat demi anak didik kita sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat anak didik kita. Kita tidak menutup diri terhadap perkembangan teknologi dan kita sebagai guru hendaknya sama-sama belajar mengikuti perkembangan zaman. Itu saja, Ibu. Terima kasih Pak Edwin atas closing statement-nya. Selanjutnya closing statement yang ketiga, mohon berkenan Bapak Ahmad Saikul Amin Eskom untuk memberikan closing statement-nya. Bapak, monggo dipersilahkan. Bapak Saikul. Oke, Bu. Oke. Oke, Ibu, dengan berkembangnya teknologi digital, kita semua harus beradaptasi agar mampu bersaing, mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Karena anak didik kita sendiri juga terus lebih mendahului kita, terutama dalam teknologi digital. Kita sebagai pengajar juga harus bisa mendampingi mereka dan mengarahkan mereka nantinya. Demikian, Ibu. Terima kasih untuk narasumber kita malam hari ini atas closing statement-nya. Sekali lagi mengingatkan kembali Bapak Ibu, di kolom chat sudah kami sematkan link daftar hadir. Juga di channel YouTube, mohon diisi sebagai dokumen kita pada webinar malam hari ini. Bapak Ibu, tak terasa kebersamaan kita sudah tiba di penghujung acara. Mari kita tutup webinar kita ini dengan membaca doa. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kita semua dan bagi anak didik kita tentunya. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa webinar pada malam hari ini dapat berjalan lancar dan tentunya ilmu yang diberikan para narasumber sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh pengurus FKKGP Kabupaten Blitar, Bapak Ibu narasumber dan juga peserta yang telah mensukseskan acara ini dari awal hingga akhir acara. Saya, Kristina Diantriasanti, sebagai moderator mewakili seluruh panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk segala kekurangan baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih dan sampai jumpa pada webinar seri selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Iya, malam. Terima wabarakatuh. kasih, Bapak. Izin Terima pamit, kasih, Ibu. Bapak Ibu.